Deteksi dini kanker leher rahim di FKTP. Saya berikan keterangan fasilitas kesehatan tingkat pertama karena sempat ada yang tuh apa ya itu FKTP, ternyata memang beberapa awam mungkin belum terlalu biasa mendengar FKTP. Mungkin mereka mengenalnya puskesmas, padahal kan bisa juga dilakukan tidak saja di puskesmas, tapi di fasilitas layanan primer lainnya. Outline dari topik saya, yaitu yang pertama izinkan saya menekankan kembali bahwa dalam hal pencegahan kanker serviks atau kanker leher rahim, yaitu perlu kita mempunyai satu target awal yang harus kita capai, yaitu cakupan screening atau cakupan deteksi dini. Sebetulnya sih bahasa ilmiahnya lebih tepat screening ya, tetapi di masyarakat rupanya mereka lebih memilih deteksi dini. Itu menurut kami coba untuk menanyakan kepada beberapa kelompok masyarakat, mereka lebih ngerti deteksi dini. Adapun deteksi dini yang akan kita bahas untuk kanker serviks ini, satu pap smear, mungkin sudah banyak yang dengar. Kedua, tes DNA HPV dan IVA. Kemudian saya akan menyegarkan kembali, andai kata ada netizen yang pernah mengikuti pelatihan, yaitu tentang prosedur IVA dengan sedikit singkatan KSIFO. Kemudian juga kami ingin sampaikan yaitu upaya kami untuk mengembangkan pemeriksaan deteksi dini IVA atau VIA bahasa Inggrisnya menjadi dual via dokumentasi IVA dan memberikan kesempatan karena ada dokumentasi, memberikan kesempatan untuk melakukan tindak konsultasi dan komunikasi dengan teleduvia, sehingga jika ada pemeriksa atau provider yang memeriksa IVA, katakanlah di Papua sekalipun, dalam waktu singkat bisa melakukan komunikasi atau konsultasi dengan mengirimkan gambar foto dokumentasi servisnya. Dan kemudian saya mendapat tugas juga bagaimana tindak lanjut jika ditemukan hasil yang abnormal. Itu kira-kira outline dari topik yang ditugaskan kepada saya. Berbicara kanker serviks, sebetulnya dan sudah terbukti di banyak negara dapat dicegah. Mengapa? Karena penyebabnya jelas, yaitu virus HPV. Kemudian juga perjalanan penyakitnya itu, konsep perjalanan penyakitnya itu juga cukup jelas. Berbeda pula dengan banyak penyakit kanker lainnya, sering ujuk-ujuk. Tapi kanker serviks ini tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Ada tahap prakanker. Nah, yang perlu disadari dan disadari kita semua, khususnya kita perlu menyampaikan kepada masyarakat luas, masyarakat perempuan khususnya, jika ketemu IVA positif itu masih prakanker, jadi jangan udah khawatir sekali karena itu justru bersyukur masih bisa diobati. Dan yang ketiga, saat ini ditemukan metode-metode yang ada itu cost efektif atau boleh katakan metode-metode yang ada itu murah dan cukup akurat. Yang keempat, bahkan di antara kanker selain hepatoma juga tidak banyak kanker yang ada vaksinnya, tetapi untuk kanker serviks ini ada vaksinnya. Nah, di Indonesia sekedar ini mungkin yang itu data 1 orang diperkirakan meninggal setiap jam. Mengapa hal ini masih terjadi dan masih banyak yang datang stadium lanjut? Karena tadi screening kita atau deteksi dini kita masih rendah, masih di bawah 10%. Idealnya 80%. Bahkan Dagri dari Permendagri sebetulnya menargetkan 100%. Tapi katakanlah untuk WHO idealnya 80% saja sudah alhamdulillah. Dan artinya di Indonesia kita harus mencapai 40 juta. Kawan-kawan yang mungkin bertugas di layanan primer, tapi mohon maaf, mungkin saya menyampaikan cara yang lebih gampang. Kira-kira target kita itu di suatu puskesmas, misalnya penduduk kita di Jakarta kelurahan itu katakanlah 60.000, maka target kita itu 1/6-nya. Jakarta dengan kurang lebih penduduk 11 juta,
IFA itu kira-kira target harusnya 1,4 juta. Itu kira-kira yang harus dicapai. Nah, juga izinkan saya menyampaikan kembali konsep dasar dalam pencegahan kanker darah itu di kanker serviks pun ada tingkat pencegahan yang primer, yaitu edukasi dan vaksinasi HPV karena sudah ada vaksinnya. Yang pencegahan sekunder yaitu screening atau deteksi dini. Deteksi dini atau screening yang kita terapkan itu PASMID atau IFA memang mulai dikembangkan dengan tes HPV, dan kalau ketemu jangan hilang, yang sudah ketemu itu harus diterapi karena percuma kita melakukan deteksi dini kalau tidak diterapi. Ya, antara lain misalnya dengan krioterapi. Izinkan nanti saya akan cukup membahas atau lebih fokus kepada IFA. Adapun pencegahan tersier ini kalau sudah jadi kanker, ini tentu sudah di rumah sakit C, B, atau tingkat B atau A. Mungkin ya. Nah, di antara beberapa metode deteksi dini itu, agar bisa dilakukan luas di Indonesia, tentu kita perlu yang mudah, yang murah, yang available, yang dapat dilakukan luas, yang accessible, bisa menjangkau kepada klien, dan klien pun acceptable, bisa menerima cara pemeriksaan itu tidak terlalu menyakitkan, misalnya seperti itu. Di antara metode yang ada, apa ya, yang mudah, yang murah, dan dapat kita tebarkan langsung, dapat dilakukan oleh biasanya klien minta yang perempuan, yaitu ada bidan. Di Indonesia sebagian besar bidan, ada satu daerah yang parajinya bukan perempuan, tapi sebagian besar perempuan. Juga mungkin kita bisa melibatkan dokter umum, itu adalah IFA. Nah, pemeriksaan IFA, inspeksi visual dengan asam asetat, biasanya kalau tenaga medis, terutama bidang dokter juga biasanya sudah mendengar atau mengenal, karena pemeriksaan ini memang relatif lebih mudah, murah, bisa di puskesmas. Yang sangat menonjol kelebihan dari pemeriksaan ini, hasilnya langsung. Jadi begitu turun dari meja periksa, kita bisa bilang, Ibu, ini alhamdulillah hasilnya normal, Bu. Ibu datang lagi ya tahun depan, atau ya selambat-lambatnya 2 tahun lah. Atau selambat-lambatnya lagi 3 tahun. Pemeriksaan ini cukup akurat bila dilakukan dengan baik dan benar. Dan tentu untuk kita Indonesia ini memadai, karena kita memang mungkin sarananya kalau kita periksa dengan pemeriksaan yang lainnya, tentu kita harus menunggu hasil, pasiennya nanti nggak datang lagi menunggu hasil. Nantinya adalah yang sebelumnya tidak putih, setelah dipulas ini menjadi ada plak putih, ini artinya serviks ini IFA-nya positif. Nah, kalau kita berbicara dengan awam, masyarakat luas, IFA, inspeksi visual dengan asam asetat, kayak agak pabalit sedikit ya, udah IFA itu ingat vagina Anda. Nah, jadi untuk masyarakat secara luas lebih mudah mengingatnya. Nah, dari beberapa yang kami sampaikan tadi, kiranya dapat kita ambil mungkin intisari bahwa deteksi dini kanker serviks di FKTP memang bisa dengan puskesmas, bisa dengan pap smear, kemudian tes HPV yang sedang diupayakan, tapi yang pasti dengan IFA ini kawan-kawan bisa melakukan. IFA ini mudah dan murah, dan sekarang kita nilainya kita tambah, bisa didokumentasikan, dan seperti melakukan fotoskopi, dan mengajarkan untuk membuat foto juga itu kepada tenaga medis, relatif mudah. Kami sudah mencoba, dan kalau ada keraguan bisa dikonsultasikan dan dikomunikasikan jarak jauh. Jadi baik dari Banda Aceh maupun dari Papua, bisa mengirimkan fotonya jika masih ragu-ragu. Ini nomor teleponnya, kami ulangi, mungkin ada yang mau bertanya. Saya rasa itu yang kami dapat sampaikan. Kami melihat memang banyak tantangan baik di payudara maupun di serviks. Tapi tadi dengan sadari maupun dengan IFA atau Duvia, sungguh bahwa firman Allah di Al-Insyirah, sesungguhnya bersama kesulitan, bukan sesudah kesulitan, ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf kalau ada yang kurang tepat. Terima kasih.